kali lipat. Karena Anda mau pakai 50 juta, tapi Anda bayar angsuran dari yang... Nah otomatis kan Anda itu kan eman. Kalau orang Jawa itu bilangnya eman ya. Bahasa Indonesianya eman itu apa ya? Sayang. Sayang itu kan cinta gitu ya. Tapi ya itulah. Pokoknya kalau bahasa Jawa itu eman lah. Orang kan sayang Pak. Wah, sayang dong kalau uang dibiarin begitu saja tapi nggak dipakai, tapi saya bayar angsuran terus, teman-teman. Kan sayang Pak, gitu ya. Kan sayang Pak. Nah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Dana yang seharusnya belum dipakai dipaksakan untuk dipakai. Itulah yang terjadi. Bisnis nggak bagus jadi kelihatan bagus. Barang nggak penting jadi penting. Barang nggak pengen jadi pengen. Akhirnya nyemplung lah di money game, masuk di robot trading, kemudian masuk di investasi tipu-tipu. Karena apa? Karena seperti ini teman-teman. Ya karena seperti ini. Nah, beda kasus ketika Anda mempunyai plafon 500 juta. Ketika Anda mempunyai kartu kredit 500 juta, Anda buka bisnis. Bulan pertama, ya, bulan pertama Anda cuma perlu 50 juta. Ya nggak apa-apa, gesek aja 50 juta. Bulan pertama Anda bayar angsuran. Angsuran yang Anda bayar ya dari yang 50 juta, teman-teman. Yang 450 juta tenang, tidak, kita nggak perkeluar biaya apa-apa untuk yang 450 juta. Tapi kalau sewaktu-waktu kita perlu, bisa kita gunakan. Nah, itulah kenapa teman-teman, ya, di sini Anda harus paham, ya. Jadi yang Anda perlukan itu sebenarnya plafon atau angsuran. Ini yang Anda harus perlukan, teman-teman. Intinya jangan sampai salah pakai, karena begitu salah pakai hancur Anda. Kalau memang tujuannya untuk bisnis, investasi, pakailah plafon, ya. Nah, oke teman-teman. Nah ini saya menjawab pertanyaan ya, Islamino. Pak, kalau full time trader saham atau kripto bagaimana pengajuannya? Bisa nggak? Bisa, tapi jangan ngaku jujur. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Kita pakai filosofi nomor 1. Bank itu kayak istri, ya. Bank itu kayak pasangan Anda. Bank itu kayak istri Anda. Semoga istri saya nggak lihat, ya. Dia itu kalau kita jujur malah dimarahin, tapi kalau kita bohong malah seneng dia. Nah, artinya adalah apa? Biarkanlah mereka itu nyaman dengan ketidaktahuannya. Ya, jangan ngaku kalau Anda trader saham atau kripto. Bilang aja Anda karyawan di perusahaan apa gitu kan. Nah, itu nanti Pak, caranya gimana Pak? Itu tinggal technical, secara teknis bisa diatur. Ataupun Anda menjadi seorang pengusaha apa. Makanya kan teman-teman, Anda harus tahu, tidak semua bisnis dijalankan itu untuk mencari keuntungan. Ada beberapa bisnis dijalankan cuma buat casing-casing doang. Kayak contoh perusahaan ponzi bikin robot itu kan cuma casing-casing doang. Ada kantornya, ada apa. Aslinya kan duitnya ya muter duit ponzi aja gitu loh. Jadi ini perusahaan casing teman-teman, hanya digandungkan untuk pengajuan kredit ke bank. Perusahaan ini hanya dibuat kelihatan megah, tujuannya untuk menarik dana investor. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, Pak, Bapak ini pakar kartu kredit kok membahasnya robot trading investasi bodong loh. Karena itu sama teman-teman. Ketika kita berhadapan dengan bank, itu sama seperti kita ini pebisnis ponzi berhadapan dengan calon member. Sama persis. Di dalam dunia ponzi kita sebagai korban.
Tapi di dalam pengajuan kredit kita sebagai pelaku bolak-balik. Itulah kenapa saya tahu langkah-langkahnya para bos-bos ponzi itu. Saya tahu, Pak. Lowong itu kayak melihat ngaca diri saya ketika berhubungan dengan bank, sama persis kok. Nah, ya teman-teman ya. Nah, Islamino, jadi terjawab ya teman-teman ya. Yaitu itu harus begitu. Kalau jujur nggak bakal bisa. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, oke, nah sekarang saya rangkum nih. Jadi Anda sudah tahu ya. Jadi gini. Sebenarnya bagaimana sih Pak 5 jurus permodalan terlibat itu seperti apa? Nomor 1 adalah pilihlah instrumen kredit yang sesuai dengan diri Anda. Ya, jadi tadi Anda belajar, Anda perlunya angsuran atau plafon. Kalau tujuan Anda untuk beli, contoh ya, Pak, tujuan saya kredit adalah untuk beli mesin. Artinya dia langsung produksi menghasilkan, pakai angsuran, bagus. Saya punya murid, dia buka digital printing ya 5-6 tahun yang lalu. Dia gesek kartu kredit untuk beli mesin digital printing. Buat angsurannya dibayar dari digital printingnya. It's okay itu. Tapi kalau Anda untuk bisnis yang general, Anda perlu dana cadangan. Kalau Anda pakai angsuran akan mubazir. Makanya Anda harus pakai plafon. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Berikanlah apa yang diinginkan bank. Ya, jangan jujur-jujur teman-teman ya. Jadi kita maju kredit sama bank itu kayak wanita ketika dia bersolek. Secantik apapun seorang wanita, teman-teman ya kan. Secantik apapun seorang wanita, kalau bangun tidur nggak make upan, yo elek, yo bulak, teman-teman. Bis percaya saya ya. Loh Pak, apakah melakukan make up data itu sebuah tindakan pidana ilegal? Kalau melakukan make up sebuah tindakan ilegal, maka semua wanita di Indonesia atau di dunia itu layak untuk dipenjara. Karena wanita telah memanipulasi pria dengan make up-nya, teman-teman. Zaman sekarang itu cewek itu kan make up-nya canggih-canggih. Apalagi kalau perawatan, filler, tarik, benang, ya kan? Wah, make up-nya udah luar biasa, bos. Sekarang itu tidak ada namanya cewek jelek, itu tidak ada. Yang ada adalah cewek miskin. Sama sejelek apapun cewek, kalau kaya dia akan jadi cakep dengan sendirinya, teman-teman. Nah, sama ketika kita maju kredit ke bank, sama seperti itu. Filosofinya sama, teman-teman. Ya, kita harus memoles data kita. Ya, nggak bisa cintai laku apa adanya, ya kan, ngajukan aja. Ya dapatnya limit cap orang miskin, teman-teman. Nah, itu. Nah, kemudian ini berikutnya ya, yang ketiga adalah carilah kredit di saat nggak perlu. Nah, ini teman-teman. Ini ada satu fenomena menarik, teman-teman. Ketika kita perlu yang sama namanya kredit, teman-teman ya, kita cari kemana-mana susah. Pengajuan ini ditolak, naik limit ditolak, ini ditolak, ini di PHP kayak begitu, bos. Tapi ketika kita nggak perlu utang, ya kan, tiba-tiba yang nawarin itu banyak, teman-teman, memberikan kepastian. Ayo Pak, dipaksa. Saya sampai gini, teman-teman ya. Saya telepon tuh antara WhatsApp sama nomor real itu tak pisah, tak cabut, wis.
Stres saya. Karena apa? Kalau nomor real saya pasang di WhatsApp saya. Satu hari itu telepon dari marketing kartu kredit, KTA dan lain-lain nawarkan pinjaman dana itu ada kali 10 sampai 15. Itu yang terjadi teman-teman. Ya. Nah, artinya apa teman-teman? Carilah kredit di saat nggak perlu. Justru ketika nggak perlu lu cari. Tapi ketika Anda cari, carilah yang sifatnya plafon. Ya, cari yang sifatnya plafon. Jangan cari yang angsuran. Karena ketika Anda cari yang angsuran, teman-teman ya, ketika Anda cari yang angsuran, maka yang terjadi adalah apa, teman-teman? Ketika Anda cari yang angsuran, Anda akan dikejar jatuh tempo. Wah, ini kalau nggak dipakai rugi saya. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah apa? Ukur resiko terburuk yang bisa kamu terima. Nah, ini teman-teman ya. Ketika maju kredit ke bank, saya kadang-kadang sangat sayang banyak orang di luaran sana ya. Ngomongnya anti utang, sekali utang semua diselon. Kayak contoh, banyak korban robot trading, kripto, micin, apa segala. Ternyata mereka sampai menggadekan rumah, gadekan sertifikat, rumah orang tua. Ini saya ngomong goblok, ya kan? Main utang tapi goblok. Ya ini. Anda sudah belajar sama saya ya, jangan goblok-goblok ya teman-teman ya. Saya satu filosofi saya, ya mau diikutin boleh, nggak diikutin nggak apa-apa teman-teman. Kata kuncinya adalah apa? Ketika kita menggunakan utang untuk bisnis kita, selalu kita berpikir yang terburuk. Kalau gagal bagaimana? Kalau scam bagaimana? Siap nggak dengan Anda? Ketika Anda mengagunkan rumah pribadi, kalau sampai gagal nggak bisa kebayar, resiko terburuk adalah apa? Rumah disita. Siap nggak? Kalau nggak siap, ya jangan dilakukan. Loh, tapi peluangnya bagus. Bukan masalah bagus, bos. Lah kalau nggak siap Anda lakukan ya amsyong. Tapi kalau udah siap, nggak apa-apa pak. Rumah dihilang, nggak apa-apa pak. Saya ngemper pinggir jalan hidup. Iya kamu. Lah istrimu, anakmu, apa sanggup? Nah, ya. Jadi teman-teman, ketika berutang selalu ukur resiko terburuk. Nah, enaknya teman-teman, kalau saya pakai kartu kredit nih, ya kan? Saya suka. Kenapa saya kok berbisnis dengan modal kartu kredit? Resiko terburuk adalah apa? Blacklist, teror. Blacklist tuh kenapa pak? Nggak bisa utang lagi. Harusnya Anda akan bersyukur. Artinya Anda tak kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan bebas utang. Banyak orang begitu. Pak, akhirnya saya nggak bisa utang lagi pak. Saya anti riba pak. Saya nggak bisa utang. Kenapa pak? Blacklist pak. Oh ya sudah, bagus. Bercanda ya teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau saya punya satu filosofi. Ini silakan Anda ikutin, boleh apa enggak ya. Anda mau jadi pengutang, jadilah penghutang yang cerdas. Jangan menjadi tukang utang yang bodoh. Karena menjadi tukang utang yang bodoh sama dengan bunuh diri. Bagaimana cerdas pak, teman-teman ya. Saya mempunyai satu filosofi. Sertifikat rumah tempat saya tinggal, keluarga saya tinggal, orang tua saya tinggal, anti masuk ke bank, ya, anti disekolahkan, ya. Jadi rumah itu biarkan antara
jiwa dan raga itu bersatu. Maksudnya apa? Sertifikatnya ada di rumah gitu loh, nggak usah disekolahin. Loh Pak, tapi saya cari rumahnya masih kredit. Loh kalau itu nggak apa-apa. Cuman kalau sudah KPR-nya lunas ya nggak usah di-upgrade, nggak usah sekolah terus. Nggak usah sekolah terus teman-teman ya. Nah, tapi kalau itu ruko, gudang, rumah kedua, tanah yang kita nggak tinggal, kamu mau top up terus ya kan, mau wajib belajar 12 tahun kamu ikutin, masih lulus masih tambah kuliah ya, D3, S1, S2, S3 profesor, terserah Anda. Karena apa? Resiko terburuk bermasalah, ruko disita, ya sudah, ruko disita, tapi Anda masih tenang, keluarga Anda masih tenang, rumah Anda masih tenang. Tapi kalau Anda sudah menggadaikan rumah Anda, kemudian Anda bermasalah, pertanyaan saya teman-teman, bagaimana lihat muka Anda itu di hadapan istri Anda, anak-anak Anda gagal mempertahankan tempat yang paling aman bagi mereka. Nah ini harus dipikir ya teman-teman ya. Jadi jangan ngawur. Nah saya ngomong, makanya apalagi kalau cuman permodalan Anda cuman dibutuhkan ratusan juta apa segala ya. Saya ngomong mengagungkan rumah itu pilihan terakhir deh. Jangan deh. Better lu main kartu aja itu udah cukup. Apes-apesnya blacklist. Oke lanjut ya. Dan kemudian adalah punya dana cadangan yang mencukupin. Oke. Nah sekarang saya bahas ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita ada kelas namanya Credit Evolution. Nah kenapa sih saya menggunakan kartu kredit? Sebenarnya saya bukan karena kartu kredit. Saya semua sudah mencoba. Kredit modal kerja saya coba, KPR saya coba. Pokoknya semua produk perbankan itu saya pernah coba. Dan saya melihat kartu ini win-win solution lah. Ini adalah karena satu, tanpa jaminan teman-teman, tanpa jaminan. Hari ini total kartu kredit saya itu sekitar 29 kartu, total 2 miliar. Ya. Pertanyaan saya, siapa yang mau ngasih saya 22 miliar tanpa jaminan? Gak ada teman-teman. Ada, nggak usah 2 miliar deh, 200 juta deh. Siapa yang berani mempercayai Anda 200 juta tanpa jaminan? Gak ada teman-teman. Kartu itu yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Kalau masalah rate, Pak, kartu kredit mahal, itu zaman dulu. Kalau kamu bilang kartu kredit mahal, itu zaman dulu, zaman Gestun masih 3%, teman-teman. Sekarang Gestun sudah turun. Justru kartu kredit itu jauh lebih murah dibanding kredit dengan jaminan. Loh itu udah aneh toh. Anda menggunakan kartu kredit, ya kan? Misalnya contoh Anda pakai kartu kredit, ya. Anda gunakan, Anda Gestun nih tanpa cicilan ya. Gestunnya pakai yang online. Mungkin kalau Anda tidak tahu mau tempat mana Gestun yang aman, cek aja di tempat saya. Saya ada namanya www.infogestun.com. Silakan ada di sana. Saya rate-nya bersahabat. Untuk non cicilan, Anda cuma kena 1,5%, teman-teman. Jadi kalau Anda pakai 100 juta, Anda cuma kena 1,5 juta. Ya. Kalau Anda rubah cicilan pun jauh lebih murah. 12 bulan Anda kena 7,5%. 6 bulan Anda cuma kena 5%. 24 bulan nggak semua bank ada. Anda cuma kena 12%. Bahkan ada beberapa bank program sendiri dari bank ya.
Ini bukan gestun, tapi dia program bank sendiri. Beberapa bank ada yang 3 bulan 0%, 6 bulan 0%. Kalau ada yang tanya gestun itu apa, jadi gestun itu adalah menarik uang dari kartu kredit. Jadi menarik uang dari kartu kredit. Gestun itu bisa yang legal, bisa yang ilegal. Kalau yang legal mahal, caranya apa? Tarik tunai di ATM, itu legal. Gestun legal itu cari tunai di ATM, ya kan, ATM. Tapi itu biayanya kena bisa sampai 6%. Tapi kalau yang pakai yang abu-abu, ya kan, gestun yang biasa ditawarin, itu cuma kena 1,5%. Selisihnya bumi dan langit kok, teman-teman. Nah, saya ajarin satu tips ya, teman-teman ya. Saya ajarin satu tips. Nah, di dalam kartu kredit juga bisa gini, bisa dirubah cicilan. Bisa juga dengan metode tiap bulan Anda sementara cuman bayar bunga saja, pokoknya nggak dibayar, nanti pelan-pelan pokoknya dilunasin. Tapi sementara pokok nggak bisa dilunasin, sementara bayar bunga aja. Dengan metode yang namanya pair, dimana Anda punya 2 kartu kredit nih. Satu kartu dipakai untuk bisnis, satu kartu kosong. Bulan depan ini kartu jatuh tempo, yang kosong Anda gestun, bayarin ke sini. Bulan berikutnya gantian ini yang jatuh tempo, yang kosong bayarin ke sini. Jadi zigzag begini. Maka tiap bulan kan Anda bayar bunga saja. Jadi kalau Anda melihat bagaimana sih Pak berbisnis dengan modal kartu kredit, gampangnya gini loh teman-teman. Anggap aja kartu kredit itu kayak investor. Anda punya om yang kaya raya dan baik hati, namanya Om Visa dan Mastercard. Nah, om Anda itu siap modalin Anda. Ya, siap modalin Anda. Kamu bisnis apa? Tak modalin. Tapi om minta bagi hasil per bulan 1,5%. Jadi akadnya ini mudorobah, teman-teman. Syariah itu mudorobah. Ya, bagi hasil. Ya, Anda bayarnya ijaroh 1,5%. Nah, tinggal Anda mampu nggak muterin ini. Misalnya Anda dapat modal 100 juta, tiap bulan Anda harus bagi hasil 1,5 juta. Artinya ketika bisnis yang Anda jalankan bisa memiliki keuntungan potensi 5-10% ataupun bahkan lebih, maka sebenarnya itu sudah layak digunakan untuk pakai kartu kredit. Itu udah layak, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian berikutnya adalah safety. Dari sisi keamanan saya ngomong kartu paling aman nomor 2 di dunia. Masih tahu teman-teman yang nomor satunya apa? Nomor satunya adalah modal sendiri, ya. Nah, kalau Pak, saya paling aman modal sendiri, setuju bos. Nggak usah tanya, gitu loh. Saya nggak akan mendebat. Itulah kenapa saya tidak pernah mendebat oleh orang-orang yang mengkampanyekan anti utang, karena memang itu cara terbaik, teman-teman. Kalau punya uang nggak pakai utang itu adalah cara terbaik, teman-teman. Cuman kalau nggak punya, ya problemnya kan begini, ya. Problemnya kan begini, ya. Problemnya kan kalau saya melihat nih anda ini ya, yang di Zoom, di TikTok, ya kan. Kalau saya lihat sekilas nih dari profilnya, dari fotonya, saya melihat Anda itu potensi kayanya luar biasa, teman-teman. Tampang-tampangnya kayak anaknya orang kaya. Amin ya, teman-teman ya. Bahkan mungkin kayak saya lihat, kalau saya terawang ya nih, ini kan Roy Kiyoshi, kan kita masih saudaraan, satu nama Roy Kiyoshi ya. Kalau saya terawang nih, saya lihat nih, saya terawang nih, wah, tak batin. Wah, kekayaan Anda itu nggak bakal habis 7 turunan, teman-teman.
Cumanya yang datang ke sini turunan ke-8. Ya, cumanya yang turun ke sini datang ke turunan ke-8, turunan ke-9. Lah ya itu, Bos. Karena kalau kamu masih turunan ke-4, turunan ke-3, nggak bakal hadir di sini, teman-teman. Ya, kamu nggak bakal hadir di sini. Masanya kamu masih turunan ke-8. Nah, bagi kita-kita ini yang turunan ke-8 ya susah, Bos. Nah, saya ngomong alternatif ya kalau Anda menggunakan perantara ya itu. Ya ini salah satunya pihak perbankan. Nah, oke ya. Nah, kenapa saya ngomong kartu kredit aman? Kita bahas dari sisi hukumnya, teman-teman. Saya nggak ngomong cuma sekedar aman, tapi saya memberikan fakta bagi Anda. Utang piutang adalah perdata. Ya, ini fakta hukum yang Anda harus pegang. Hutang piutang adalah perdata, teman-teman. Ya, perdata. Artinya di dalam kalau urusan perdata tidak ada namanya orang polisi urusan nggak ada. Masuk penjara nggak ada, karena semua itu adalah perdata. Ya. Nah, kemudian di dalam undang-undang perdata ada satu pasal, saya agak lupa pasal berapa, tapi intinya gini. Agunan adalah solusi terakhir penyelesaian masalah, ya. Jadi kalau Anda kredit dengan jaminan rumah, maka solusi terakhirnya yang disita adalah rumah. Rumah itu, kalau Anda punya rumah yang lain, nggak boleh dia nyita. Kalau Anda kredit dengan jaminan mobil, maka solusi terakhirnya yang disita adalah mobil. Mobil itu, Anda punya mobil yang lain, Anda punya motor, nggak boleh dia nyita, karena itu maksudnya pidana. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, kalau Anda utangnya kartu kredit, ya kan, kemudian Anda nggak bisa bayar, yang disita apanya? Coba dijawab. Saya lagi zoom ya, teman-teman. Jadi saya nggak bisa jawab yang di sini. Ya. Apa yang dibahas? KTP-nya apa? Ya kan? Kartunya apa? Kalau bilang kartunya, bilang sama debt collector-nya, bro, jangankan kartunya, billing tagihannya mau tak kasih. Kamu butuh billing tagihan berapa bulan? Tak kasih semua, wis. PPN, wis. Relo aku. Yes. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ya kan? Nggak usah khawatir. Resiko terburuk itu blacklist dan diteror pasti ya, teman-teman ya. Tapi rumah aman, properti aman, motor di rumah aman, kucing di rumah aman, tikus di rumah aman. Dan apalagi kalau nanti Anda di kelas, di workshop saya Kredikat Revolution, teman-teman ya, saya ketemu satu metode. Jadi tahun lalu setelah 11 tahun saya ngajar, saya ketemu metode yaitu namanya immortal. Ketika nanti Anda menjalankan ilmu saya, Anda praktek ilmu saya, dan kemudian Anda menjaga teknik immortal ini, saya bisa garansi Anda nggak bakal macet. Saya bisa garansi Anda nggak bakal macet. Sampai hari ini nggak ada yang misalnya saya garansi nggak mengembalikan duit, saya nggak ada. Murid-murid saya kelas Kredikat Revolution sekarang adalah angkatan ke 500, terakhir itu 591, teman-teman. Saya 12 tahun ngajar. Sampai detik ini, kalau Anda praktek ilmu saya immortal, nggak ada ceritanya macet. Kalau sampai Anda praktek ilmu saya immortal, kemudian Anda macet ke saya, uang kelas saya kembalikan full 100%. Itu ngajarin Anda cuman perlu waktu 1 hari. Kita untuk mencari
tes nyoba itu perlu waktu 11 tahun teman-teman. Jadi yang mahal ketika ikut sebuah workshop itu bukan ilmunya, tapi adalah pengalaman. Karena Anda mendapatkan intisari ilmu-ilmu yang sudah dites, gitu loh. Nggak cuma sekedar ilmu yang cuma sekedar bacot doang. Ilmu yang saya ajarkan di dalam kartu kredit ini adalah intisari. Ini sudah saripatinya teman-teman. Yang jelek-jelek udah nggak tak ajarin. Sekarang ini teman-teman, kita hidup di era yang overload konten, informasi begitu banyak teman-teman. Jadi nggak zaman namanya ikut workshop cari ilmu tuh nggak zaman. Goblok saya ngomong kalau ikut workshop cari ilmu teman-teman. Karena ilmu tuh banyak. Oh di sini aja TikTok ya kan, saya nge-live di Zoom, di TikTok, di YouTube saya kasih semua. Lupa, jadi tujuannya ikut sebuah workshop adalah apa? Untuk nyaring ilmu mana yang cocok untuk Anda. Tujuannya di situ teman-teman. Karena ilmu di luaran sana itu antara berlian dan sampah campur aduk jadi satu, ya. Kalau kamu mau ngetes sendiri ya silakan. Nah, cari di Google, Anda nggak bisa bertanya sama Google YouTube, ya kan? Bagaimana cara terbaik untuk masalah saya? Nggak bakal ketemu. Anda di Google, di YouTube nggak bakal ketemu. Pak, saya punya masalah ini. Saya mau ke sini. Cara terbaik bagaimana? Nggak ketemu, bos. Yang ada adalah 5 cara untuk kaya. Ya kan, 5 cara, ya kan, 10 cara untuk ini, tips ini yang sangat tidak related. Kenapa? Ketika sudah seperti itu, ya yang bisa menggait Anda adalah orang yang sudah punya pengalaman, orang yang sudah pernah melewati jalurnya, orang yang sudah mempunyai banyak versi cerita dari jalur itu. Makanya dia bisa memberikan cara yang terbaik, ya. Oke teman-teman, nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman yang di Zoom terutama. Lanjut ya. Nah kalau lanjut oke ya. Oke guys, nah jadi gini teman-teman ya. Sekali lagi ya, hari ini kita belajar 5 jenis permodalan tanpa ribet ya. Nah hari ini sebenarnya prosesnya Anda dari tidak tahu menjadi tahu, teman-teman, ya. Jadi dari sini tuh Anda tidak ada yang tanya, bukan berarti Anda ngerti, karena belum praktek. Tapi kalau Anda, yang penting Anda tahu, oh ini cocok nggak dengan jalan saya, oh ini sesuai nggak. Kalau nggak sesuai, ya sudah, gitu loh. Kalau sesuai, silakan lanjut. Anda ikut di kelas lanjutan yaitu workshop. Nah di workshop itu lebih condong dari apa yang Anda tahu kita bimbing supaya Anda menjadi bisa. Dari tahu menjadi bisa teman-teman, ya. Oke lanjut ya teman-teman ya. Kita ada kelas namanya Credit Evolution ya. Ini bagi Anda yang memang Anda mau istilahnya apa sih? Oh saya mau mencoba ilmu kartu kredit untuk mengembangkan bisnis. Memang tujuannya seperti itu, untuk yang serius saja. Nah kita ada kelas, ada 2, ada yang offline, ada yang online teman-teman ya. Nah yang offline itu ada di Bandung hari Kamis 26 Mei, kemudian Jakarta hari Sabtu 28 Mei, kemudian di Solo itu hari Minggu 5 Juni. Ini yang offline. Yang online buat teman-teman yang dari Jawa apa segala, online itu ada hari Sabtu di 4 Juni teman-teman ya. Nah hari Sabtu 4 Juni ya. Nah apa aja sih yang dipelajarin? Jadi gini teman-teman, ketika Anda masuk di sebuah komunitas, jadi belajar itu cuma 40%, ilmu itu cuma 40% ya teman-teman ya. Yang 60%-nya itu adalah interaksi. Yang 60%-nya adalah interaksi.
ada fasilitas, ada tanya jawab apa segala, itu bedanya. Ya, kalau Anda belajar ilmu saya teman-teman, yang penting Anda tonton YouTube saya dari awal sampai akhir, tuh ilmu saya tidak ada yang dirahasiakan kok teman-teman. Ya, tapi pertanyaannya ketika apakah orang perlu workshop? Ya, kalau Anda mau dari tahu menjadi bisa ya silakan. Karena apa teman-teman? Ya, kita nggak bisa belajar hanya cuma nonton. Kayak contoh sepele ya teman-teman ya. Siapa yang di sini belajar nyetir dari nonton YouTube? Coba saya tanya pada Anda. Ada nggak di sini? Anda yang belajar nyetir dari nonton YouTube? Jogja nggak ada. Jogja di Solo aja, kan dekat Jogja. Ya. Nggak ada Pak. Bahkan Anda beli mobil itu ada buku manual. Makin lengkap buku manualnya makin bingung. Orang Indonesia itu learning by doing, nggak bisa baca teman-teman. Itu memang Indonesian style. Wis Pak, percuma tutorial Pak, yang penting masuk jegrek cek nyandet lama-lama lancar. Nah, di workshop itu kita mengguidance di situ teman-teman. Anda praktek agak goyang-goyang, tanya sama saya, dek lama-lama lancar. Itu prosesnya di situ, ya. Nah, apa aja yang dipelajarin? Ya, apa aja yang dipelajarin? Nah, strategi mendapatkan permodalan kartu kredit ratusan juta dalam waktu singkat. Jadi di kelas itu saya akan mengajarkan Anda bagaimana sih Anda bisa mendapatkan permodalan dari kartu kredit yang angkanya itu ratusan juta. Goal kita ratusan juta bahkan miliar teman-teman, ya. Kalau cuma sekedar nyari 5 juta, 10 juta, enggak usah ikut kelas lah. Kamu pelajari YouTube saya cara apply kartu tuh, pelajarin udah dapat. Ya. Nah, Pak, apakah dijamin? Saya tidak pernah jamin apapun. Cuman saya sudah membuktikan. Saya ngajar dari tahun 2010 sampai hari ini 2022. Jadi saya mengajarkan ilmu yang sama 12 tahun. Ini adalah batch ke 592 teman-teman. Artinya ada 592 batch orang yang sudah belajar, ya. Kalau tidak ada yang berhasil, nggak mungkin bertahan sampai sebegitu lamanya. That's the point, ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi, praktek apa segala kembali kepada Anda, teman-teman. Yang penting satu Pak, syaratnya Anda sudah punya penghasilan. Entah itu sebagai seorang karyawan, entah itu sebagai seorang pengusaha. Itu akan mudah, saya ngomong jauh lebih mudah. Tapi kalau Anda posisinya pengangguran, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, mending nggak usah ikut. Karena itu akan jadi masalah. Ya, akan jadi masalah. Karena bank melihat orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan. Kalau Anda tidak punya pekerjaan, kecuali gini loh, Anda nggak punya pekerjaan tapi duit Anda banyak, bisa diatur. Tapi kalau sudah nggak punya pekerjaan, nggak punya duit, sudahlah cari kerja aja teman-teman. Nggak usah belajar hutang. Kebanyakan orang itu udah nggak punya duit, nggak punya kerjaan, carinya hutang. Loh kan lucu toh. Nah terus yang bayar siapa? Ini yang nyesat. Ini biasanya korban-korban pinjol kayak begini. Nggak punya penghasilan, ya kan? Nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, carinya hutang. Nah, Anda berada di tempat yang salah, teman-teman. Ya. Nah, berikutnya adalah apa? Selain saya ajarkan bagaimana cara mendapatkan, teman-teman, saya juga mengajarkan pada Anda bagaimana cara memanage puluhan kartu kredit. Saya punya total 29 kartu kalau nggak salah ya. Mohon maaf, agak lupa ya.
Artinya kalau kita tidak punya metode cara ngatur yang benar, bisa-bisa tiada hari tanpa jatuh tempo teman-teman. Stres seumur hidup teman-teman. Bayangin punya 29 kartu, 1 bulan 30 hari. Kerjaan kita kalah sama cewek-cewek yang open BO di micet teman-teman. Mereka kerja keras pun tuh pasti libur seminggu. Ya kan, pasti libur seminggu lah, absen seminggu ya. Kita tiada hari tanpa jatuh tempo. Wow, stres. Tapi kalau dengan metode yang benar ya kan, saya sekarang saya sekarang ngurusin strategi anti macet. Jadi kita sudah membuat satu formula di mana ketika ada ngikutin SOP dari saya, cara penggunaan, cara pemakaian, cara gesek, ikutin SOP dari saya, maka nggak bakal macet. Mau diapa-apain juga nggak bakal macet. Nah kemudian berikutnya nanti kita akan belajar juga bagaimana cara menaikkan limit kartu kredit secara konsisten. Ya, nah kemudian template strategi permodalan kartu kredit. Nanti juga kita belajar berbagai macam jurus metode pembayaran kartu kredit sesuai dengan kondisi bisnis Anda. Ya, tunjukkan di situ. Nah, sebentar saya komen di TikTok aja. Pak, bisa tunjukkan 29 kartu biar tidak kelihatan bohongnya. Silakan cek di timeline saya ya. Itu lebih dari 29. Oke. Surabaya baru ada kemarin. Jadi mungkin ada lagi bulan depan ataupun 2 bulan lagi ya. Sementara bagi teman-teman yang masih jawab segala bisa ikut kelas online-nya. Nah, oke teman-teman ya, saya kembali ini ya. Jadi tools template strategi permodalan kartu kredit ya. Strategi permodalan di kartu kredit. Contoh ini, saya ada satu jurus. Bagaimana caranya berbisnis modal kartu kredit 6 bulan pertama tunda bayar. Jadi 6 bulan pertama ya kan, 6 bulan pertama Anda nggak perlu bayar. Lupa macet? Enggak macet teman-teman. Anda bayarnya nanti bulan ke-7. Nah itu ada metode-metode seperti itu nanti akan pelajarin. Jadi nanti ketika dalam kondisi sesuatu yang situasional, oh bisa pakai cara A, bisa cara B, bisa pakai cara C. Kartu itu enaknya begitu teman-teman. Kalau bisnismu bagus bisa cepat-cepat dilunasin. Kalau bisnis bermasalah bisa dimodot sepanjang mungkin. Nah, satu itu. Yang nomor 2, kemudian kita akan mendapatkan, Pak, ketika ikut kelas, fasilitas apa yang Anda dapatkan? Nah, ini sebenarnya yang mahal, teman-teman. Ini yang kelas kita ini mahal, ya. Kelas kita ini mahal, ya. Ada yang tanya, biaya kelasnya, average kita angkanya 6 jutaan, ya. 6 jutaan. Nah, kenapa? Karena ada fasilitas. Fasilitasnya apa? 1, Anda bisa free reset kelas selama 5 tahun. Jadi ya kelasnya selama 5 tahun Anda bisa free reset kelas.